Hai Sobat YouTuber, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai orang tersial di dunia agar menjadi pelajaran bahwa kesialan yang kita alami seperti tersandung, terpeleset, dan hal yang menurut kalian fase terburuk adalah hal lumrah dalam hidup. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari simak videonya. Troy Sullivan, seorang jagawana di Taman Nasional Shenandoah di Virginia, Amerika Serikat, adalah salah satu orang tersial di dunia. Bagaimana tidak kemungkinan orang tersambar petir selama periode 80 tahun telah diperkirakan secara kasar sebagai 1:10.000. Tetapi, Troy Sullivan tercatat pernah tersambar petir sebanyak 7 kali dalam hidupnya. Sungguh kebetulan yang sangat tidak mungkin. Bukan hanya sampai di situ saja kesialannya, dia hampir dijauhi teman-temannya karena takut saat bersama Roy mereka akan merasakan kesialan yang sama. Akibat hal tersebut, Troy Sullivan mendapat julukan manusia petir yang diakui oleh Guinness World Records. Kesialan pertamanya, sambaran petir yang didokumentasikan mengenai Sullivan terjadi pada bulan April tahun 1942. Dia bersembunyi dari badai dalam api Lookout Tower. Menara ini baru dibangun dan tidak memiliki penangkal petir pada saat itu terkena 7 atau 8 kali ini membakar strip setengah inci sepanjang kaki kanannya, memukul jari kakinya, dan meninggalkan lubang di sepatunya. Yang kedua, dia disambar lagi pada bulan Juli tahun 1969. Luar biasa, ia disambar saat berada di truknya, mengemudi di gunung jalan tubuh logam. Kendaraan biasanya melindungi orang-orang dalam kasus-kasus seperti ini dengan bertindak sebagai Faraday kandang. Petir pertama menghantam pohon di dekatnya dan dibelokkan ke jendela yang terbuka truk. Sullivan tersambar petir dan tidak sadar. Petir itu membakar alis, bulu mata, dan sebagian besar rambutnya. Truk tidak terkendali terus bergerak sampai berhenti di dekat tepi tebing. Yang ketiga, pada tahun 1970, Sullivan disambar saat berada di halaman depan rumahnya. Petir menyambar transformator listrik di dekatnya dan dari sana melompat ke bahu kirinya, dan membakar bahunya. Yang keempat, pada tahun 1972, Sullivan bekerja di dalam stasiun Ranger di Taman Nasional Shenandoah. Serangan petir membuat rambutnya terbakar. Setelah serangan keempat, ia mulai percaya bahwa beberapa kekuatan berusaha untuk menghancurkan dia dan ia memperoleh rasa takut kematian. Ya, bagaimana tidak dia merasakan hal yang janggal pada dirinya. Yang kelima, pada tanggal 7 Agustus tahun 1973, saat ia keluar berpatroli di taman, Sullivan melihat awan badai membentuk dan melaju pergi dengan cepat. Namun kata Sullivan, tampaknya awan itu mengikutinya. Ketika akhirnya ia berpikir ia sudah menghindarinya dan merasa aman, dia keluar dari truknya segera setelah itu, ia disambar petir. Sullivan menyatakan bahwa ia benar-benar melihat petir yang menyambarnya. Petir membuat rambutnya terbakar, kemudian lengan kiri dan kaki kirinya terlepas dari sepatunya, meskipun tali sepatunya masih terikat. Kemudian membakar kaki kanannya, tepat di bawah lutut. Dia masih sadar. Yang keenam, sambaran petir berikutnya, pada tanggal 5 Juni tahun 1976, membuat pergelangan kakinya cedera. Diketahui bahwa ia melihat awan, berpikir bahwa awan itu mengikutinya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi disambar juga. Yang terakhir atau ketujuh, pada Sabtu pagi, tanggal 25 Juni tahun 1977, Sullivan terpukul saat memancing di kolam air tawar. Petir menghantam bagian atas kepalanya, menghanguskan rambutnya, dan merambat ke bawah membakar dada dan perutnya. Tak hanya sampai di situ, Sullivan berbalik ke mobilnya dan kemudian hal tak terduga lainnya terjadi. Seekor beruang muncul dan mencoba untuk mencuri ikan dari pancingnya. Sullivan memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyerang beruang dengan ranting pohon. Dia mengakui bahwa ini adalah kali ke-22 dia memukul beruang dengan tongkat dalam hidupnya. Dan
kesialannya berakhir pada umur 71 tahun. Dia meninggal akibat luka tembak yang ditimbulkan dirinya sendiri karena cintanya tak berbalas. Bagaimana sungguh sial bukan nasib Roy Sullivan. Kisahnya itu bisa dijadikan pelajaran agar kita tetap bersyukur akan apa yang kita miliki sekarang. Cukup sampai di sini saja, semoga cukup menghibur dan menambah wawasan kalian. Terima kasih.